Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Berjumpa lagi. Sudah berapa hari ini agak sedikit saya update terbaru. Ini kita beralih sedikit. Kemarin kita membicarakan tentang bagaimana mengembangkan UMKM desa atau BUMNAK atau BUMDes. Hari ini kita ikuti sedikit berita yang terjadi di nasional seperti penggusuran daerah Rempang di Batam. Akhirnya sekarang jadi Rempong kan kawan-kawan. Kita lihat pernyataan-pernyataan dari elit politik seperti Bapak Mahfud sudah mengatakan juga bahwa tahun 2000 atau 2001 itu lahan itu sudah terjual, sudah dipindah alihkan lah, seperti itulah bahasanya. Sementara pernyataan-pernyataan dari masyarakat atau keadaan kenyataan yang selama ini terjadi di lokasi tersebut, ada kehidupan sebelumnya yang sudah berjalan. Jadi andai kata itu memang sudah terjual, tentu yang penduduk ini dapat apa saat itu terjual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau penduduk tidak tahu siapa yang menjual, penduduk ini tiba-tiba tidak tahu aja sekarang bahwa itu sudah terjual atau bagaimana, kok bisa begitu? Dan selama 23 tahun, 2000 sampai 2023, selama ini sosialnya apa? Apakah masyarakat tahu? Oke, kita yang tidak di Rempang mungkin baru akhir-akhir ini tahu ada investasi sebesar itu 117T berapa? Saya kurang tahu angkanya, tapi triliunan, udah ratusan triliunan. Itu cukup banyak untuk kehidupan Indonesia. Jadi sekarang terjadinya rempong jadinya. Penyelesaiannya seperti apa? Dan elit politik atau pimpinan sendiri Bapak Jokowi juga mengatakan jika ada aparat kepolisian atau Polda, Polres, Polsek yang tidak mempermudah proses ini atau ada yang menghalangi, pokoknya bagaimana intinya pekerjaannya itu, polisi harus siap mendukung kegiatan proyek ini harus berjalan. Salah seperti itu. Yang tidak membantu Polsek, Polres itu akan pecat. Kita nggak boleh nyalain polisi juga nantinya, karena ini terjadi dari atas. Nah, sementara masyarakat saat ini berjuang, udah bertumpahan, kita lihat berita, udah bakar membakar, dan Pak Luhut juga sudah kita dengar videonya, siapa yang menghalang-halangi akan berurusan dengan beliau. Apa yang terjadi di Indonesia kawan-kawan, kita tidak tahu kepastian apa yang akan kita temui setelah ini. Dan saya juga melihat video dari bule ke asal Itali, kalau nggak salah saya lihat videonya, dia memberikan pernyataan sikap rasa kemanusiaannya, bagaimana dia melihat ini ada terjadi ketidakadilan. Ini akan sangat menguntungkan, benar, proyek ini memang akan sangat menguntungkan, tapi menguntungkan buat siapa? Sementara yang punya hak prioritas paling diutamakan adalah masyarakat Rempang. Mereka dapat keuntungan sebanding atau skala dengan pemegang saham ini berapa persen. Kajian seperti itu. Mungkin
untuk pembebasan lahan, untuk diganti, dibikin lagi perumahannya, mungkin itu oke-oke saja. Tapi untuk keberlangsungan jangka panjang kehidupan mereka, jaminan mereka apa? Kita nggak boleh melupakan mereka manusia yang beradaptasi, punya lingkungan. Belum tentu juga anak-anak keturunan dari mereka nanti suatu saat juga punya akal pikiran yang jenius, bisa membuat sesuatu di kampung mereka. Tapi hari ini itu sudah diputus, mata rantai itu sudah dihentikan oleh pemerintah. Ya, makanya pemerintah sebaiknya gabungkan kehidupan mereka ke proyek ini. Jadi kan mereka pemilik saham juga, dan apalagi yang mereka senang untuk pengalihan tempat tinggal. Jangan bikin gaya-gaya ini rumah susun, itu nggak masuk. Perkampungan yang dibikin memang ada sedikit lahan-lahan yang bisa mereka jadikan untuk kehidupan, tapi sedikit di pinggir itu atau di mana dibikin settingannya sebanyak itu, mungkin akan lebih keren. Tapi ini menurut saya rakyat biasa ya, ini pendapat rakyat biasa, boleh diterima boleh tidak, tapi ada kalanya kita berpikir. Saya sebagai masyarakat atau manusia ya memandang ada juga kemanusiaan kita harus dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita harus memikirkan apa yang dirasakan perasaan orang-orang Rempang. Investor mungkin memang hitung-hitungnya mungkin udah pasti udah bagus, angka cuannya besar di sini. Tapi mereka lupa cuan itu hanya untuk mereka. Mereka lupa berbagi ada, tapi itu terlalu nggak masuk di akal. Mereka menghitung bagian masyarakat hanya pendek. Mereka tidak pernah menghitung masyarakat ini juga berpotensi untuk menjadi pemikiran-pemikiran hebat di dunia. Jadi kita berharap ya pimpinan, dan kalau bisa proses ini kalau memang belum bisa diselesaikan sekarang, pending aja dulu. Kita tunggu Bapak Presiden selanjutnya yang akan menyelesaikan. Karena kalau kita lihat Bapak Jokowi agak tipis harapan kita kalau bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ini udah rempong kali. Jadi kita berharap juga buat kawan-kawan dimanapun di Indonesia, terutama di dunia juga boleh. Mari kita suarakan kemanusiaan di sini. Mari kita suarakan, kita minta ketegasan atau ya dialog dari pemerintah dengan masyarakat Rempang. Berikanlah solusi terbaik, nikmatilah manfaat terbaik bersama dan saling menghargai. Semoga urusan Rempang yang rempong hari ini kedepannya bisa menjadi contoh bagaimana cara menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk investasi. Dimanapun itu, kalau ini berhasil, ini bisa bagi contoh buat masyarakat setempat untuk menegosiasikan lahan-lahan mereka. Jadi kawan-kawan, ayo kita dukung. Kita doakan juga penegak hukum bisa ya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani mereka. Kita tunggu berita selanjutnya seperti apa. Salam sukses kawan-kawan. Salam damai, salam persahabatan dari saya, Rizky Febrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.